Coba kalian bayangin ini. Kita semua lagi duduk di kursi pesawat. Malam hari, pesawat mulai turun. Kita semua merasakan sebentar lagi roda akan menyentuh ujung landasan. Dan di detik yang sama, dua orang yang selama ini akan membawa kita pulang dengan selamat. Mereka benar-benar menepati janjinya, walaupun mereka nggak sempet nyelamatin diri mereka. Bukan karena pilot yang salah, bukan karena cuaca buruk, tapi karena dua pilot di depan memilih untuk tetap duduk di kursi mereka. Karena mereka tahu, jika mereka salah ambil langkah, mungkin akan lebih banyak lagi korban jiwa. Hai, aku Amalia. Welcome to Off Limit Cerita Kunafa. Let's decode the logic. Truck 1 and company crossing 4 at Delta. Frontier 4195 to stop there, please. Stop, Truck 1. Stop. Stop, Truck 1. Stop. Ini yang terjadi di LaGuardia, Maret 2026. Air Canada Express 8646 menabrak truk pemadam kebakaran di runway 4. Dua pilot meninggal, 72 penumpang di belakang selamat. Tapi tunggu, ini bukan cerita truk pemadam yang memaksa masuk landasan. Pesawat ini dapat izin mendarat, truk mendapat izin melintas. Keduanya ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan ini bukan kesalahan mereka. Pertanyaannya, gimana bisa sistem yang kelihatan canggih dengan segala prosedur dan teknologi ngebiarin dua objek resmi ada di jalur maut yang sama, di waktu yang sama? Apa dan siapa yang salah di sini? Coba kita bayangin jadi mereka, Antoine Forrest dan Mackenzie Gunther. Antoine usianya 30 tahun, baru bergabung 3 bulan sebelum kecelakaan. Mackenzie, 26 tahun, baru lulus Akademi Penerbangan tahun lalu. Mereka baru saja memulai mimpi mereka. Malam itu mereka melakukan semuanya dengan benar. Checklist lengkap, izin disetujui, komunikasi sesuai prosedur. Tapi di detik-detik terakhir, mereka melihat sesuatu di depan mereka. Sebuah truk pemadam di landasan, tepat berada di jalur mereka. Dan disinilah kalian mungkin bertanya, masa sih mereka nggak bisa menghindar? Sekarang coba kita bayangin, pesawat mendarat di kecepatan 240 km sampai 270 km per jam. Dari saat truk mendapat izin sampai terjadi tabrakan itu hanya 20 detik. Dari saat instruksi stop diteriakan sampai terjadi tabrakan hanya 9 detik. Dan aku mau kasih tahu satu hal yang mungkin kalian nggak kepikiran. Saat pesawat mau menyentuh landasan, pilot mengarahkan hidung pesawat ke atas. Ini yang disebut fase flare. Dan saat hidung pesawat naik, pandangan mereka ke depan tertutup oleh hidung pesawat itu sendiri. Mereka nggak bisa ngelihat truk di detik-detik terakhir. Dan mirisnya, yang mereka rasakan hanya tabrakannya. Tapi ada salah satu detail yang buat kasus ini tuh benar-benar berbeda, guys. Dari kecelakaan runway lainnya. Sistem peringatan bandara nggak berbunyi saat itu. Padahal LaGuardia punya KSDEX, sistem radar canggih yang seharusnya melacak semua objek di landasan dan memberi peringatan otomatis ke tower kalau terjadi tabrakan. Tapi malam itu, sistem diam. Kenapa? Karena truk pemadam itu nggak punya yang namanya transponder. Coba kalian bayangin betapa absurdnya kasus ini. Di salah satu bandara tersibuk di Amerika, kendaraan penyelamat yang bergerak di area paling kritis nggak terdeteksi dengan sempurna oleh sistem keselamatannya sendiri. Di mata radar, truk itu hanya objek setengah gaib. Sistem nggak bisa memperingatkan tabrakan kalau salah satu objeknya nggak terlihat jelas. Ini bukan lagi kegagalan teknologi yang canggih. Ini blind spot yang udah ada sejak lama. Tapi nggak ada yang menyadarinya sampai kejadian malam itu. Sebelum kita lanjut, investigasi anti-SB masih berlangsung. Yang kita bahas di sini berdasarkan temuan awal dan data yang sudah dipublikasikan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membaca pola sistemnya. Sekarang aku mau kalian coba bayangin, sistem keselamatan penerbangan itu seperti beberapa lapisan keju, atau yang disebut dengan Swiss cheese model. Setiap lapisan punya lubang. Selama lubang yang nggak sejajar, bahaya itu masih bisa tertahan. Tapi kalau semua lubang itu lurus dalam satu garis, bahaya bisa langsung tembus dan nyawa bisa melayang. Malam itu, di LaGuardia, setidaknya ada 4 lubang yang sejajar sempurna. Lubang pertama, geometri bandara. LaGuardia itu bandara yang sangat sempit. Landasannya saling berpotongan. Gak ada palang pintu fisik seperti di perlintasan kereta api. Semuanya cuma bergantung pada lampu dan suara. Kalau lampu nggak ditaatin atau suara nggak terdengar,
Nggak ada yang bisa menghentikan truk secara fisik untuk masuk ke jalur pesawat. Lubang kedua, struktur operasional. Malam itu hanya ada 2 controller, salah satunya harus menanggung 2 tanggung jawab sekaligus. Ditambah ada emergency lain, United Airlines dengan laporan bau di kabin. Beban kerja naik, fokus terpecah, dan satu-satunya orang yang punya gambaran lengkap tentang situasi adalah controller ini sendiri. Pilot nggak bisa ngeliat truk. Pengemudi truk juga sama, nggak bisa ngeliat pesawat. Jadi kalau satu orang ini overload, seluruh sistem keselamatan bandara hanya bergantung pada kapasitas otak satu manusia, yaitu si controller tadi. Lubang ketiga, komunikasi setengah abad. 13 tahun aku menjalani tugas sebagai pramugari, aku belajar satu hal, keselamatan itu bukan cuma ngikutin prosedur di buku manual, tapi soal bagaimana semua elemen dalam sistem, manusia, mesin, dan komunikasi bisa sinkron tanpa celah sedikit pun. Karena di udara atau di landasan pacu, 1 detik aja nggak sinkron, taruhannya nyawa guys. Aku mau bikin ini simple, kalian mungkin pernah pakai yang namanya walkie-talkie. Satu orang bicara, yang lain harus nunggu. Nggak bisa bersamaan, nggak ada yang bisa memotong. Coba kalian bayangin lagi sama seseorang, lalu kalian berdua bicara secara bersamaan, nggak kedengeran apa-apa kan? Dan ini yang terjadi kalau 2 orang transmit bersamaan di radio penerbangan. Suara ketutup, instruksi kelewat, dan ini yang disebut step-on dalam dunia aviasi. Dan malam itu, di detik-detik paling kritis, mungkin saja suara stop dari tower nggak pernah sampai ke telinga pengemudi truk pemadam. Karena di saat yang sama, ada orang lain yang sedang menekan tombol bicara, mungkin tanpa dia sadari. Lubang keempat, digital blind spot yang udah kita bahas. Truk pemadam tanpa transponder, and resultnya sistem nggak bisa memberi peringatan. 4 lubang sejajar sempurna di malam yang sama, di detik yang sama, dan 4 lubang itu cukup untuk merenggut nyawa 2 orang yang tidak bersalah. Jadi apa yang sebenarnya gagal di malam itu? Bukan cuma 1 orang, bukan 1 tombol, bukan 1 keputusan buruk. Yang gagal adalah sistem yang membiarkan semua lubang ini tetap ada, tanpa ada yang memperbaikinya. Sampai suatu malam, semua sejajar di waktu yang sama. Dan rekaman komunikasi menangkap 1 kalimat dari menara pengawas. Detik-detik setelah tabrakan. Aku salah, tapi pertanyaannya, salahnya di mana? Apakah itu pengakuan kesalahan seorang individu? Atau seorang controller yang beban kerjanya kebanyakan? Atau kegagalan sistem yang udah lama dibiarkan tapi baru terasa setelah nyawa melayang? Karena kalau kita lihat dari 4 lubang tadi, geometri bandara, struktur operasional, komunikasi setengah abad, blind spot digital, semuanya udah ada sebelum malam itu, tapi nggak ada yang bergerak cepat untuk membenahinya. Dan kalian tahu bagian apa yang paling menyedihkan? Industri penerbangan udah tahu tentang celah-celah ini sejak lama. Setelah kecelakaan Tenerife tahun 1977 yang sampai sekarang masih jadi kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah, dengan 583 orang meninggal, mereka sudah tahu bahwa komunikasi radio punya kelemahan fatal. Mereka sudah tahu bahwa asumsi pesan pasti sampai bisa merenggut nyawa. Mereka sudah tahu bahwa sistem peringatan digital nggak akan berfungsi kalau datanya tidak lengkap. Perubahan di dunia penerbangan itu lambat, mahal, dan bertahap. Tragedi Antoine Forrest dan Mackenzie Gunther di LaGuardia 2026 ini harusnya jadi titik balik. Keselamatan itu bukan cuma suara radar mahal, tapi gimana memastikan informasi dari radar itu benar-benar nyampe ke orang yang tepat di detik yang tepat. Kecelakaan LaGuardia 2026 bukan sekedar tabrakan di landasan. Ini adalah pengingat bahwa dalam sistem yang kompleks, yang merenggut nyawa seringkali bukan satu kesalahan besar yang kelihatan dari jauh. Beberapa kesalahan kecil yang datang bersamaan, lalu lolos semua lapisan, tanpa ada yang sadar sampai semuanya terlambat. Antoine Forrest dan Mackenzie Gunther melakukan segalanya dengan benar malam itu. Tapi sistem yang seharusnya melindungi mereka sebagai cockpit crew gagal. Bukan karena teknologinya nggak ada, tapi karena kita nunjukin, kita terlalu percaya bahwa teknologi yang ada sudah cukup. Dari semua lubang yang kita bahas tadi, geometri bandara yang sempit, struktur operasional yang rapuh, komunikasi radio yang setengah abad, atau blind spot digital karena truk tanpa transponder, menurut kalian, mana yang paling mendesak untuk dibenahi?
Dan mungkin dengan saling mendengar, kita semua bisa sedikit lebih paham kalau terkadang ada yang nggak nyaman untuk diakuin, yaitu sistem modern tetap bisa punya titik rapuh yang sangat analog. Aku Amalia, stay smart, see you!